kembali Ibu Profesor yang hadir pada pagi hari ini sebagai staf khusus Menteri Koperasi seperti Ibu Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Serdang, serta staf pendamping dari staf khusus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan aparatur pemerintah desa, ini Bapak Ibu pengurus koperasi Desa Merah Putih yang ada di Kecamatan Tanjung Bawang. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita pasti mendapatkan suatu hidayah, berkah, kesehatan, keselamatan, sehingga dapat berkumpul bersama di posko pandemi Covid ini, bukan di posko pandemi Covid, pelayanan Covid yang berada di kediaman kami ini. Salawat berkah dan salam kita pilihankan atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Kita masih mengharapkan siapa tidak ada dari desa Wonosari yang saat ini sudah terbangun, tinggal lagi bagaimana mekanisme di dalamnya untuk mengisinya. Ini soalnya bukan dari kabupaten provinsi, dari pusat, dan juga langsung hadir di desa dari Sukari. Di kami menyambut sangat baik dan penuh semangat dalam hal ini. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz. Jadi jarang-jarang turun langsung staf khusus ke desa-desa. Hari ini kami persembahkan besar itu staf khusus Menteri Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Bawang. Sudah disediakan ini di sini ya. Artinya ini hal yang sangat luar biasa yang pastinya nanti ada pembinaan kepada kami langsung bukan dari Kabupaten Serdangnya dulu, langsung dari pusat memberikan suatu paparan bagaimana mekanismenya Merah Putih nanti dan ke depan akan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, bahagia, dan salam waras untuk kita semua. Ya. Kalau waras itu kan sehatnya lahir batin, ya kan? Tapi kalau hanya sehat, bahagia, itu bisa saja ketawa-ketawa, tapi batinnya belum tentu sehat. Kan kalau waras sudah sehat, bahagia, lahirnya, nanti insya Allah semuanya yang ada di sini. Ya, terima kasih Pak Kades. Ini ada Bu Kadis, kami bersama Pak Dr. Supriyadi dan juga Mas Laude, juga didampingi teman-teman yang lainnya. Ya, nah, bersyukur alhamdulillah kami bisa hadir ke sini, dan saya yakin ini adalah bulan suci Ramadan. Saya yakinnya kalau saya menampakkan kaki di mana saja, bukan karena kebetulan, bukan karena keinginan saya sendiri, tapi kalau tidak atas ridho Allah, perjalankan kaki saya dapat di tempat manapun berada, tidak akan terjadi. Jadi alhamdulillah tempat kali ini saya diperjalankan oleh ya untuk bisa hadir di sini bersama Bapak Zid. Karena Pak Suparman itu hebat, biasa kita sebutnya Pak Suparman. Masa punya kenangan Pak ini dulu dia dari Kementerian Desa. Saya juga Pak harus tahu persis tentang dana desa. Ya, makanya kita ajak keliling dong. Jadi kalau nanti tentang dana desa itu seperti apa, nah tadi Pak Ahmad juga sudah paham ya, sehingga ketika pengalihan dari dana desa yang kemarin menjadi untuk apa Kopdes Merah Putih, itu artinya yang mengelola adalah masyarakat, bukan Kades lagi. Itu ya Pak ya kira-kira, sehingga masyarakat melalui komunikasi yang menjadi amanah kami mohon dari
setelah itu rapat anggota memilih pengurus, pengawas, ya, kemudian mendaftarkan ketua umum, kemudian ada LPWC, kemudian KPRT, ya kan? Maka minimalnya anggota itu 20. Kemudian saat itu diminta untuk makanya ketika dipilih senang pengurus itu juga berharap bahwa koperasi itu adalah dibentuk oleh anggota, dari anggota berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Berarti modalnya dari siapa? Ya dari anggota, ya tidak lagi dari pangkatnya, tidak lagi dari pemerintah, nah, begitu. Nah, sehingga dari 20 orang itu sudah harus mengumpulkan apa? Simpanan pokoknya berapa rata-rata? 100. Bagus itu. Simpanan pajaknya 30. Bagus. Ada yang menarik mungkin terserah waktunya tidak ada ketentuan karena memang harus diputuskan oleh ketika anggota memutuskan, berarti nanti ketika rekrutmen terus nanti tinggal ada skema nyicil dan apa-apa gitu. Nah, sehingga untuk itulah pengurus mestinya karena
terus ya yang untuk apa pengelolaannya, apa pembangunan, terus pelaksanaan tidak mau semuanya akan dibangun direk, enggak, plus operasionalnya, plus infrastrukturnya, plus logistiknya, tahu ya. Tetapi itu bukan gratis, bukan gratis, pengalir melalui dana desa. Tahu, mau tidak itu memang milik masyarakat, koperasi masyarakat desa kelak, sehingga mau tidak mau bisnis harus dijalankan oleh masyarakat kita, oleh ya, kita real masuk apa tersebut besar itu harus dicek, sehingga itu berubah, sehingga itu nggak mau disulit ya. Dan nanti sekarang kita diserahkan langsung desa, langsung Jadi pengalihan saja, ya sudahlah selesai infrastruktur dan pembangunan sudah 10 tahun. Sekarang waktunya 60% digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir ini yang harus kita pahami. Kita bisa bikin dari itu nanti Bapak Desko tekan-tekan uang saya masih baru tinggal sisa 300 juta. Dan tidak ada masalah karena masyarakat kita sudah diberikan kemanfaatan pengembangan ekonomi. Sudah punya aktivitas yang mereka sudah kami trust, kita sudah menjadi bahkan di beberapa tempat sekarang baru 1 tahun ada yang desanya itu mereka sudah tahu dari awal akan yang rumahnya itu bahkan sekarang tahun kemarin di Ponorogo itu ya di desa Beringinan ya Bambang ya bayar PBB juga sudah pakai pisang itu di melayani plastik bayar pajak pakai pisang karena pada produksi masyarakat gitu Pak, bibit pisang dibikin Bapak menerima dari dana desa itu yang ketahanan pangan 20% disiapkan untuk itu dibagikan kepada masyarakat untuk menanam kemudian kita perlu kerjasama nanti di petani sehingga bisa ini dengan dinas pertanian bisa itu bibitnya diberikan kepada masyarakat tanam.
daerah, maka berikan anggaran itu ke daerah. Cocok berasa? Kita fokus. Ya, Pak. Ya, bukan untuk kepentingan dinas koperasi, bukan untuk kepentingan Pak Bupati, tapi lebih kepada kepentingan masyarakat. Supaya ketika kami harus melakukan pertemuan-pertemuan, ada anggaran yang bisa digunakan untuk itu. Pak, izin lapor. Kemarin begitu data kita 37 gerai sudah terbangun on proses, 3 yang sudah katanya sudah 100% berjalan, ada yang belum 100%. Saya langsung kumpulkan yang 30 ini. Maaf, dengan biaya sendiri, dengan uang TPP saya beli snack. Benar. Enggak, saya cuma dan itu filosofis kerja saya dari dulu. Pendidikan filosofi. Kalau dulu di pendidikan saya sering ngegrek lagi ke sana. Kita materi pendidikan. Saya bilang saya orang Deli Serdang asli. Ayah saya orang lahir di Deli Serdang. Saya lahir di Deli Serdang. Saya menikah, saya kerja sampai punya anak cucu Deli Serdang. Terus kalau gaji saya yang cuma 7 juta itu nggak akan mampu saya membangun Deli Serdang. Tapi barangkali dengan kewenangan yang diberikan kepada saya berusaha untuk membangun Deli Serdang. Tapi uang saya nggak ada, maka saya ngegrek ke sana dari kementerian. Berturunan waktu itu banyak sekolah-sekolah yang didirikan di sini, Pak. Itu cara saya, tapi di Kementerian Koperasi saya ini baru belajar ya. Anak baru awal masih TK. Nah, tapi saya melihat sejauh ini banyak hal yang memang betul disinkronkan. Provinsi nggak punya kepentingan, uangnya dikasih provinsi. Mau kabupaten kota koperasi jalan apa enggak, itu nggak menjadi indikator kinerja bagi mereka. Tapi kami di Deli Serdang